berada di pondok itu karena dia mau masuk pondok, dia tahu ada informasi pondok, tapi dia atau orang tuanya itu kurang mampu untuk membiayai sehingga dia bisa berada di pondok. Itu juga ada, ya. Jadi kita harus bersyukur kita tidak menjadi bagian dari yang tiga tadi kami sampaikan, ya. Kita bukan menjadi orang yang tidak memiliki kemauan untuk berada di pondok, dan kita juga bukan orang yang tidak tahu informasi pondok, dan kita juga menjadi orang yang tidak mampu untuk berada di pondok, tidak mampu secara pembiayaan untuk berada di pondok. Itu kita bersyukur, ya, alhamdulillah. Ada yang pertama, saya bahas satu-satu gitu ya. Tapi yang pertama dulu. Yang pertama ada orang yang dia tidak mau ke pondok. Ini sesuatu yang sangat mahal, ya. Jadi kalian itu akhirnya masuk ke pondok, mau berada di pondok itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Jangan sampai disia-siakan. Karena itu masalah mengenai taufik dan juga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuanya itu ingin sekali. Orang tuanya ingin sekali untuk berada di pondok. Ingin sekali. Tetapi si anak ini enggak mau. Ya. Padahal orang tuanya mampu, ya, mampu membiayai. Ya, tapi tidak mau. Karena apa? Karena masalah mau atau tidak kita berada di pondok itu adalah sesuatu yang gaib. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian tiba-tiba mau, oh saya mau untuk berada di pondok, apakah itu karena kalian sendiri? Belum tentu. Ya, itu karena adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan alhamdulillah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk kita berada di pondok, karena kita berada di pondok, maka kita nanti ke depan insya Allah akan memiliki kesempatan yang baik untuk berada pada kebaikan. Memiliki kesempatan yang besar, maaf ya, memiliki kesempatan yang besar untuk berada pada jalan yang baik, ya. Karena Allah itu sudah menyampaikan dalam surat Asy-Syams itu ya. Itu disampaikan di ayat yang ke-8 atau ke-9 ya, saya lupa. Yang artinya itu Allah itu mengkaruniakan kebaikan, ya. Jadi ada posisi yang dia takwa dan juga fujur, ya. Jadi takwa itu berarti kita berada di posisi yang baik, sedangkan fujur itu berada di posisi yang buruk. Nah, kita kalau berada di lingkungan pondok itu nanti insya Allah kalau kita niatnya baik gitu ya, itu nanti akan kita dapati kalau kita akan berada di posisi yang takwa, mudah-mudahan seperti itu. Karena seseorang itu tidak mungkin dia berada di tengah-tengah antara takwa dan fujur. Itu tidak mungkin. Itu tidak ada pilihannya. Jadi pilihan kita selama hidup kita itu hanya ada dua. Kita berada dalam takwa atau berada dalam fujur. Takwa artinya adalah kebaikan, dan yang fujur artinya adalah keburukan, ya. Jadi kalau semua dari kita ini, ya, dari kita semuanya yang ada di sini itu berpikiran saya itu tidak mau berada di forum-forum yang baik, berarti otomatis kita sedang berada di forum yang buruk. Pasti itu seperti itu, ya. Pasti seperti itu. Maka kembali ke awal, kita niatkan niat yang baik agar di sini mendapatkan lingkungan yang baik, ya. Jangan sampai nanti kita berada di sini kemudian kita menyia-nyiakan semuanya, padahal sudah Allah berikan fasilitas, kita bisa masuk pondok. Kemudian kita tinggal bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan, ya, memaksimalkan potensi-potensi kita. Ini ada pertanyaan. Seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan niat. Maka dari itu mulai sekarang kalau memang ada yang masih meniatkan dengan niat-niat yang kurang pas, yang kurang tepat, mari kita ubah. Termasuk kami juga bisa jadi sudah 4 tahun di sini niatnya belum baik, juga akan kami perbaiki. Mari kita sama-sama melakukan perbaikan mulai dari niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah ke depan jalan yang akan kita lalui juga akan diberikan kemudahan di jalan-jalan yang baik itu, ya. Saya kira untuk
materi yang pertama berkaitan dengan niat, seperti itu. Saya sampaikan kembali ya, karena di sini saya juga merangkap sebagai yang menyampaikan pembawa acara gitu ya, pembawa acara. Jadi saya sampaikan kembali, itu yang materi pertama, harapannya dicatat. Nanti ke depan sampai hari Sabtu itu akan ada 7 materi. Materi yang pertama, nanti setelah ini kita akan ikuti materi yang berikutnya. Mohon materi-materi itu nanti dicatat ya, dicatat, karena berkaitan dengan evaluasi nanti. Jadi ada, kalau bahasa umumnya mungkin ada ulangan atau evaluasi, tapi bahasa kita nanti akan ada kuis seperti yang kami sampaikan kemarin ya. Jadi akan ada kuis di akhir acara MPLS ini, yaitu insyaallah pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu insyaallah akan ada apa itu namanya, kuis ya. Saya kira itu saja. Mungkin sebelum ke materi berikutnya, silakan kami buka kembali untuk forum tanya jawab. Boleh berkaitan bertanya berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Juga boleh misalkan mau bertanya di luar dari apa yang kami sampaikan. Monggo silakan. Saya kasih waktu 10 detik kalau nggak ada yang tanya, biar nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan yang mau tanya, itu kan video udah muncul tuh. Ya, silakan angkat tangan saja. Yang mau bertanya angkat tangan. Ada? Atau lewat chat ya, boleh lewat chat. Ditanyakan lewat chat kalau nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Jadi tadi materi pertama ya saya sampaikan berkaitan dengan niat ya. Kemudian untuk materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ali Basyaruddin MAG. Ya, beliau itu sebagai pembina yayasan ya, pembina yayasan yang yayasan itu membiayai, yang memayungi sekolah kita ya, sekolah dan pondok kita. Jadi beliau kami datangkan ya, beliau adalah pembina, tapi alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktunya untuk menemani kita semuanya yang ada di sini di pagi hari ini. Jadi mohon apa yang beliau sampaikan nanti didengarkan dengan baik. Yang penting-penting kalian catat ya. Yang penting-penting kalian catat, jangan sampai kelewatan gitu ya. Saya kira untuk materi selanjutnya beliau sudah berada di sini. Kepada Ustadz Ali Basyaruddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa amtad kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana hujjatan wala hujjatan alaina. Allahumma tahhir qulubana bil Qur'anil karim
Allahumma zakin nufusana bil Qur'anil azim. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan limpahan rahmat, nikmat dan keberkahan untuk kita semua. Dan salah satu bentuk keberkahan dan rahmat Allah itu adalah Allah pilihkan untuk kita semua bersama-sama di SMK Entrepreneur Indonesia Pesantren Tauhid Tarbiyatuna Kabupaten Sragen. Dan saya yakin bahwa hanya karena bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di lembaga pendidikan ini. Hanya karena keberkahan dan rahmat Allah juga Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita lembaga pendidikan ini. Dan kenapa kita harus senantiasa bersama dengan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Quran adalah bagian dari kehidupan kita. Dan kenapa kita harus memilih lembaga pendidikan Al-Quran sebagai pendidikan yang akan menjadikan masa depan kita insya Allah lebih baik. Alasannya adalah karena Al-Quran ini sudah berkali-kali membuktikan kehebatannya sejak generasi awal, generasi Qur'ani yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan juga di masa-masa kejayaan Islam, Al-Quran telah terbukti dan sangat efektif dan ampuh di dalam menjadikan mereka orang-orang hebat, di dalam menjadikan mereka orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, lembaga pendidikan yang menekankan pada pendidikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran adalah menjadi bagian penting dari orientasi pendidikannya, adalah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang insya Allah sangat ideal. Dan yakinlah bahwa karunia dan keberkahan Allah itu kita diberikan kepada kita semua. Antum semua dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah di salah satu pendidikan terbaik, karena di dalamnya senantiasa membersamakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan pijakan di dalam semua aspek pendidikan dan pembelajarannya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak secara langsung kita bertatap muka dengan situasi dan kondisi yang hari ini kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa meskipun via daring melalui Zoom. Dan ini insya Allah tidak akan mengurangi keseriusan kita, tidak akan mengurangi kesungguhan kita, dan insya Allah juga tidak akan mengurangi semua kebaikan-kebaikan yang selama ini kita inginkan dan kita harapkan. Kembali kepada pembahasan kita, tema kita, kenapa harus Al-Quran? Kenapa kita harus senantiasa bersama dengan Al-Quran? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menantang orang-orang tentang kebenaran Al-Quran, tentang kehebatan Al-Quran, dengan ayat yang insya Allah kita sangat mengenalkan, sangat hafal di awal-awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan demikian? Maka kemudian Allah menantang kepada kita semua, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu, belum begitu percaya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Buatlah, ya. Fa'tu bi suratin min misli. Buatlah semisal satu ayat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajak semuanya ajak para ilmuwan, para ahli sastra, para ahli bahasa, para teknokrat, mungkin doktor dan semuanya. Jadi ajak semua. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar mampu membuktikannya. Allah di ayat itu langsung membatahnya, fa illam taf'alu, kamu gak mungkin mampu. Kamu gak mungkin mampu melakukannya. Walan taf'alu, dan sekali-kali kamu gak akan mungkin mampu melakukannya. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Al-Qur'an ini memberikan kepada kita kesempatan, kalau masih ada keraguan, ketika kita tidak percaya terhadap isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka datangkan, buatlah semisal ayat-ayat Al-Qur'an dan kamu pasti tidak akan mungkin mampu. Itu artinya membuktikan bahwa Al-Qur'an memang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Qur'an benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berfungsi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kehidupan kita dan yang akan menjelaskan jalan hidup kita, dan juga yang akan membedakan mana yang baik dan yang buruk di dalam kita menjalani kehidupan kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa harus Al-Qur'an? Kenapa harus Al-Qur'an? Jadi yang kita ketahui bahwa sistem kehidupan manusia itu bermacam-macam. Ada sistem produk-produk manusia. Kalau di dalam pemerintahan itu ada sistem demokrasi, kemudian ada sistem sosialis, komunis. Di dalam ekonomi ada ekonomi kapitalis. Di dalam pemikiran ada pemikiran liberalis, dan banyak lagi hasil pemikiran-pemikiran yang kemudian dikemukakan oleh para manusia, para pakar keilmuan. Mereka ingin menguji ide dan gagasannya, apakah kemudian itu nanti mampu menjadi rujukan kehidupan. Dan kita lihat yang dalam kurun sejarah perjalanan peradaban umat manusia, ternyata hanya Al-Qur'an yang mampu mencetak kader-kader terbaik, yang kemudian mampu mengangkat derajat dan martabat, bahkan harga diri peradaban Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kaum yang ummi, orang-orang kafir Quraisy yang menentangnya begitu luar biasa. Jadi kalau kita melihat bangsa Arab sebelum datangnya Al-Qur'an, masa jahiliyah sebelum datangnya Al-Qur'an, luar biasa kerusakan dan kehancurannya. Tetapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada mereka dan membimbing hidup mereka dengan Al-Qur'an, subhanallah, Islam puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan berabad-abad mampu menjadi peradaban terbaik di dunia ini. Mampu menjadi peradaban terbaik di dunia ini.
Nanti kalau kita baca sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, bagaimana keilmuan di masa-masa kejayaan Islam, subhanallah, luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ada di dalam dirinya, Al-Quran ada di dalam dadanya, Al-Quran ada di dalam hatinya. Maka ketika kita ingin menjalani kehidupan kita yang lebih baik, maka kita harus senantiasa bersama dengan Al-Quran. Alasan yang ketiga kenapa harus Al-Quran. Jadi kalau yang kedua, karena ini sudah terbukti. Yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Dan kemudian itu dibuktikan. Tidak hanya teori, tetapi sudah dibuktikan. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana sejarah peradaban Islam yang luar biasa. Yang ketiga, karena Al-Quran itu merupakan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menyertakan tata aturan yang akan mengatur manusia itu agar manusia tetap berada dalam kebaikan, agar tetap berada dalam kemuliaan, agar manusia tetap berada dalam kesuksesan. Maka kemudian Allah menciptakan buku panduan kehidupan yang insya Allah ketika kita mengikuti buku panduan itu, maka kita tetap akan menjadi orang-orang yang tetap berada dalam kebahagiaan, orang-orang yang tetap berada dalam kejayaan dan kesuksesan insya Allah. Jadi itu alasan yang ketiga, kenapa harus Al-Quran. Ya karena Al-Quran adalah produk aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap menjadikan manusia itu berada dalam kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesannya. Jadi kalau misalnya kita beli handphone gitu ya, kita beli HP gitu. Saat kita beli HP itu mesti di situ ada petunjuk pemakaian atau petunjuk penggunaan. Apa itu fungsinya? Agar handphone yang kita miliki itu berfungsi dengan baik. Jadi pasti ada buku petunjuk. Makanya kalau kemudian kita keluar dari tata aturan petunjuk penggunaan handphone itu, pasti HP kita akan rusak. Bagaimana cara ngecasnya, bagaimana cara menyalakannya, bagaimana cara mengoperasionalkannya. Ketika itu kemudian keluar dari tata aturan buku petunjuk dan pedoman handphone yang kita miliki, pasti HP kita akan rusak. Misalnya dicas terlalu lama gitu ya. Atau mestinya aturannya pakai listrik dengan tegangan 220, ternyata kita cas dengan cas yang lebih besar. Atau handphone kita seharusnya itu kita cas pakai cas HP, kita cas pakai cas laptop misalnya, maka akan meledak HP kita. Itu karena kita keluar dari aturan petunjuk penggunaan. Misalnya kita beli sepeda motor gitu ya. Ketika kita beli sepeda motor itu pasti disertakan yang namanya buku petunjuk pemakaian, pedoman petunjuk pemakaian. Itu bahan bakarnya mestinya bensin atau pertamax atau pertalite misalnya. Tidak boleh diisi solar, atau mungkin tidak boleh diisi air mineral misalnya. Itu mesti ada aturan. Kenapa sepeda motor itu? Termasuk juga rodanya mungkin. Ukuran rodanya itu ada yang 14, ada yang 16 itu. Kita kasih roda yang lebih kecil misalnya. Kalau sekarang model anak-anak muda itu sepeda motornya besar, kemudian dipendekin, diganti dengan roda yang sangat kecil, pelek yang sangat kecil. Itu pasti tidak ideal. Karena apa? Menyalahi petunjuk pemakaian, menyalahi petunjuk aturan, sehingga sebagaimana kita tahu sepeda-sepeda yang dimodif, rodanya diganti dan kemudian dipendekin, dia pasti akan repot sendiri. Misalnya dia jalan, kemudian ada polisi tidur, itu mesti ya berhenti, kemudian diangkat, baru jalan lagi. Itu artinya apa? Karena dia keluar dari tata aturan petunjuk pemakaian sepeda motor, akhirnya justru sulit sendiri. Demikian juga dengan hidup kita.
Allah sudah memberikan bimbingan kepada kita. Ketika kita tetap bersama Al-Quran, kehidupan kita tetap akan ideal, kehidupan kita tetap akan menjadi kehidupan yang baik. Tetapi kalau kemudian kita menyimpang dari tata aturan yang ada di dalam Al-Quran, pasti hidup kita akan hancur. Itu setidaknya 3 alasan kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran. Jadi yang pertama apa tadi? Karena di dalamnya tidak ada keraguan, benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu telah terbukti. Jadi ada bukti nyata seperti apa Al-Quran mencetak generasi, seperti apa Al-Quran membentuk peradaban, seperti apa Al-Quran itu mensukseskan semua orang. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah pedoman hidup yang apabila kita tetap bersamanya, maka pasti hidup kita akan selamat, pasti hidup kita akan bahagia, pasti hidup kita akan sukses. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi jiwa kita, benar-benar menjadi bagian dari diri kita. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah mengungkapkan satu ungkapan kegelisahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, inna qawmi takhadha hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang disepelekan. Quran surat apa? Ya Rabbi, inna qawmi takhadha hadzal Qur'an mahjura. Itu ungkapan kegelisahan bahwa di akhir zaman nanti banyak dari umat Islam dan kaum muslimin itu jauh dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Mahjura, kata mahjura itu kalau kita lihat di beberapa tafsir, ada di Ibnu Katsir atau di tafsir Zilal Said Qutb, beberapa tafsir itu mengatakan mahjura itu setidaknya ada 4 orang yang dikategorikan sebagai mahjur, orang-orang yang mengabaikan atau orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Yang pertama, level yang paling rendah adalah mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran, mereka yang tidak pernah bersama Al-Quran. Itu dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang mahjur, menyepelekan Al-Quran. Yang kedua, ini levelnya agak naik sedikit, adalah orang yang tiap hari membaca Al-Quran, tiap hari bersama dengan Al-Quran, tetapi tidak berusaha untuk memahami isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mau memahami apa sih, sehingga mohon maaf, kita hanya sekedar baca aja. Yang kita baca seperti apa, maksudnya seperti apa kita tidak tahu. Sehingga ketika kita membaca ayat tentang neraka, ya kita nggak ngefek. Ketika membaca ayat tentang surga juga tidak ngefek. Artinya misalnya kita membaca ubasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini maksudnya apa? Kita tidak paham. Pokoknya baca aja. Jadi kalau yang pertama tadi mereka yang tidak mau membaca, kemudian yang kedua levelnya naik sedikit lagi, orang yang maunya cuma baca aja, tidak berusaha untuk memahami isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Itu dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Makanya kalau kita sudah melewati level yang pertama, setiap hari kita sudah tilawah, kita tidak lagi meninggalkan Al-Quran menjadi bagian hidup kita, maka kita harus naik kepada level yang ketiga, yaitu yang oleh Allah dikatakan orang-orang mahjura, orang membaca Al-Quran, tiap hari membaca Al-Quran, senantiasa bersama dengan Al-Quran, tetapi tidak berusaha untuk memahami isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Maka yang level yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran, faham isi yang ada di dalam Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau nanti kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, kita faham gitu. Oh, khamar itu mestinya kita tinggalkan karena begini. Oh, judi itu harus kita tinggalkan karena begini. Oh, zina itu harus kita tinggalkan karena begini. Kita tahu, ayatnya tahu dan kita paham. Dan kemudian kita
mencoba berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pahami itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya kalau adik-adik mungkin levelnya level 1, nanti saat naik ke level 2, tidak berhenti di situ saja, kemudian naiklah kita ke level 3. Itulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan hanya berhenti mencukupkan diri hanya dengan membaca, mempelajari, menghafal. Jadi kalau misalnya cita-cita antum menjadi hafiz Quran, bagaimana menjadi para penjaga Al-Quran dan pahalanya luar biasa, nanti mungkin asatidah menyampaikan fadilah, keutamaan menghafal Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan kebaikan pada setiap huruf yang kita baca. Allah tidak menyampaikan alif lam mim harf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Makanya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Kalau 1 huruf nilai kebaikannya adalah 10 kebaikan, maka ketika kita mengucapkan, melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan kebaikan 190 kebaikan. Subhanallah. Tetapi jangan kemudian kita berhenti pada tahap itu saja, menghafal, berinteraksi, terus membaca, mempelajari. Bagaimana kemudian kita memahami isi kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengamalkan isi kandungan yang ada di dalamnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga jiwa kita adalah Al-Quran, roh kita adalah Al-Quran, akhlak kita adalah Al-Quran, perilaku kita adalah perilaku yang didasarkan pada Al-Quran. Makanya ketika ada sahabat yang pertama bertanya kepada istri Rasulullah, sebenarnya akhlak Rasulullah itu apa sih? Maka istri beliau mengatakan khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi akhlak beliau. Maka kalau kita ingin menjadi generasi Qurani, kita harus menjadi generasi Quran yang hidup. Artinya perilaku kita, akhlak kita, perbuatan kita, perkataan kita, hati dan jiwa kita, dan semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dasar rujukannya adalah Al-Quran. Sehingga kita menjadi jilul Quranil Farid, menjadi generasi Quran yang terbaik, yang hidup. Insya Allah ketika kita bersama dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dan karunia yang luar biasa. Bahkan Allah menjamin kehidupan kita ketika kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, ketika kita berusaha untuk senantiasa memahami isi dan kandungan Al-Quran, dan kita akan menjadi khuluqul Quran, manusia Al-Quran, ketika perilaku kita, perbuatan kita, akhlak kita, semuanya kita dasarkan kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Aku lukuleta astagfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tadi sudah kita perdengarkan materi dari Ustadz Ali Basyaruddin berkaitan dengan menjadi pribadi yang memiliki akhlak Qurani. Ya. Jadi intinya sebelum kita nanti memiliki akhlak Qurani, beliau tadi menyampaikan ada tahapan-tahapan dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Mungkin nanti kalau kalian sudah di sini, nanti kita akan sama-sama paham ya. Tahapan yang paling sederhana adalah dengan kita tilawah, level gitu ya. Beliau tadi menyampaikan level.
tilawah, kemudian menghafal, ya. Kemudian nanti bahkan sampai ke level yang paling tinggi, misal mengamalkan, sehingga menjadilah akhlak yang Qur'ani. Intinya seperti itu, ya. Jadi sudah tercatat dengan baik ya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Ali. Untuk selanjutnya, sebelum nanti kita akan lanjut ke agenda berikutnya, kita akan refresh dulu sebentar ya. Ini akan ada beberapa video-video yang akan diputar, jadi silakan bisa dinikmati untuk videonya terlebih dahulu sambil refresh gitu ya, sambil santai-santai, tidak apa-apa untuk mendengarkan videonya atau melihat videonya. Minta tolong pada Ustadz Arif selaku operator bisa ditampilkan videonya. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حي على الصلاة حي على
agar apa yang kita terima ini selesai. Yang terhormat Bapak Muhammad Sebenarnya kami tidak dengan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Kami menyadari banyak sekali kelaparan dan kemarahan kami terhadap Ustaz saja. Tetapi Ustaz saja selalu senantiasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yus'iduni fi hadzal yawm al-mubarak wa fi hadhihi munasabah at-tayyibah fi iftitah masyru' markaz Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rakam 9643 di Mantiqah Kroyo Karangmalang Sragen Jawa Wusta. Wa nas'alullaha an yaj'al hadzal amal khalisan liwajhillahi ta'ala wa an yaj'alahu fi mawazin hasanatil mutabarri'in al-afadil. Al-ikhwah al-kiram, inna najah kullal a'mal wal masyari' la tahaqqaq illa bita'awun al-muthmir baina kullal atraf sawa'an al-manihah wal munafidah aw al-mustafidah amilina an yakuna yaddan wahidan tasmah dumu al-muhtajin wa tarsum al-ibtisamat ala safahihim wa tas'a litahqiq al-ais al-karim. Wa fil khitam atawajjah bijazil syukur al-muhafidh muhafadhah Sragen Jawa Wusta aw man yadub anhu alladhi najiduhu ma'ana fi mu'dham masari'ina bitashilat wa tawjih wa da'am al-musanadah wa jazil syukur lil mutabarri al-kiram al-karim as-sayyid Nasir al-Ali hafidhahullah wa as'alullaha an yaj'al hadzal markaz dhikhran lahum yaumal qiyamah wa jazilu syukur lil qaimina ala muassasah lasku allati tasarraf ala tarbiyah at-tulab wa kullu syukur wa taqdir lil hukumah al-indonesiyah allati taqaddam lana tashilat li isal al-masyari ila mustahiqiha. Wafaqnallaha wa iyyakum likulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. na na
الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عنه، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه أنعم علي بالقرآن. وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط، وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت. يا محكم القرآن يا مسك ختوم، أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Dik, dengerin Maman dulu, Dik. Apaan sih? Jangan ganggu Dika, udah pulang sana. Ayah kamu udah meninggal, Dik. Dik, sini dulu loh. Ini ada paman kamu. Masih belum mau bicara dia. Udah 2 minggu loh ini. Iya mas. Kayaknya dia masih nyalain saya. Dianggap gara-gara saya ibunya meninggal. Padahal kan nggak gitu. Sabar ya, mungkin dia butuh waktu buat semua ini. Ini obatnya. Makasih mas. Sama-sama. Halo, assalamualaikum. Man. Jawab dulu, hei muslimin. Allah. Ya, waalaikumsalam Pak Ustadz. Amin. Ada apa yang telepon? Man, kayaknya gue ngikut lu aja deh ke pesantren. Hah? Yang bener, Dik? Alhamdulillah. Iya, jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi gue kudu nyiapin apa aja nih? Ya udah, lo harus nyiapin aja pakaian-pakaian kayak pakaian ke masjid, pakaian ke masuk kelas, terus pakaian olahraga, terus barang-barang makan sama barang-barang juga, Dik. Siap. Si kecil yang riang, anak muda dengan bangga menghafal ayatnya. Yang tua yang khusyuk
menghafal dan mentadaburi Al-Quran. Semua bergerak berlomba-lomba menjadi penghafal setiap kalammu. Ayo Indonesia bisa menghafal Al-Quran. Assalamualaikum. Halo Om, ini Iman. Alhamdulillah kita sudah masuk pesantren. Dika juga masih aman-aman aja kok. Cuman tadi sempat pesimis gara-gara dengar peraturan pondok yang banyak. Tapi Om tenang aja, dia udah Iman yakinin kok. Baik Om. Yo bangun, bangun. Dik. Dik, bangun Dik. Dik, bangun Dik. Ayo Dik. Subuh. Sholat subuh Dik. Dika. Ayo bangun. Sholat subuh. Dika. Yo bangun, bisa bangun gak? Udah ayo siap-siap aja buat sholat subuh yuk. Antum bener kelompok ini? Udah segede ini masih pro. Man, kayaknya makin hari gue makin gak betah gitu. Ya elah Dik, baru juga sehari, masuk juga belum kita? Ya tapi kan coba lihat loh, peraturannya ketat banget. Dan kita juga makan sama yang kayak ginian, nasi, sayur. Dan gue juga dikelompokin sama bocil-bocil di kelas 1 lagi, kan gimana gitu. Ya Dik, denger nih ya, yang namanya pisau, kalau makin sering diasah itu makin tajam Dik. Dik, jaros Dik, lari Dik. Sekarang antum semua posisi squat jam. Setelah baba di depan, semua posisi squat jam. Semua mengerti? Wahid, Isnani, Salasa. Kamu yang mukanya nggak senang, kamu nggak suka dengan hukuman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren ini kuat karena adanya disiplin. Disiplin yang digunakan di sini bukan untuk memberatkan kalian, tapi untuk mendidik kalian agar di luar menjadi orang yang berguna. Tadi sepulang sekolah, ada salah satu dari teman kalian yang mencoba melanggar disiplin yang sudah ada. Dia mencoba untuk bersembunyi di kelas padahal waktu zuhur telah tiba. Coba tadi yang merasa melanggar disiplin, berdiri. Berdiri! Ini contoh santri yang tidak baik. Baru beberapa hari di sini sudah mau mencoba bersembunyi ketika mau sholat zuhur di kelas. Jangan ditiru ya anak ini. Semua paham? Baiklah, para anggota. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik, makan ya Dik. Udah kenyang. Oh ya udah. Loh, Dik, gak makan? Ya, enggak nih, enggak lapar. Beneran Dik gak akan makan? Oh ya udah sih, nanya doang.
Dengar-dengar kamu emang suka melanggar disiplin ya? Emangnya kenapa sih? Sebenarnya anak tuh nggak ada niat buat masuk pesantren lah. Sebenarnya pesantren ini cuma jadi tempat pelarian anak aja dari rumah lah. Saya tuh benci banget sama ayah saya, makanya saya kabur dari rumah ke pesantren. Gara-gara dia, ibu ninggalin anak buat selama-lamanya. Kamu tuh masih enak, Dik. Masih bisa hidup sama ayah dan juga bisa dibesarkan dengan ibu. Jadi gini, Dik. Anak itu dari kecil sampai sekarang gak pernah ketemu sama orang tua. Anak besar di panti asuhan. Di sana, Anak pernah dengar kalau kita bisa hafal Quran, bisa ngasih pertolongan ke 10 saudara kita. Makanya Allah tuh pengen banget jadi hafiz Quran biar berbakti kepada mereka berdua. Soalnya seumur hidup Anak tuh nggak pernah berbakti secara langsung ke mereka berdua, Dik. Yang penting, Dik, kamu tuh harus punya tujuan di pondok ini. Insya Allah kamu bakal lebih betah lagi. Yaudah, nggak yakin gak ikut makan? Ya udah. Assalamualaikum. Halo Om, tadi Dikanya berantem sama orang lain Om. Terus dia habis itu kencing di celana. Aneh banget dah pokoknya ya. Cuman dia rada kaget sih sama orang-orang kayak gitu ya. Ya sih. Cuman dia juga tadi rada kaget. Dia kepleset di toilet Om. Si kecil yang riang, anak muda dengan bangga menghafal ayatnya. Yang tua yang kusyuk menghafal dan mentadaburi Al-Quran semua. Bangun. 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 Roza, roaza, zaroza, zadaro, zakhoda, zahada. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis tentang niat. Niat merupakan hal yang penting dalam dinamika kehidupan manusia. Apabila niat seorang itu baik, maka hasilnya akan baik pula. Dan apabila niat seorang itu buruk, maka buruk pula hasilnya. Sama seperti kalian masuk pesantren.
semua santri, anak-anak sekalian, sebelum materi berikutnya kita ikuti, silakan bisa yang ngantuk gitu ya, videonya tadi lumayan lama ya. Yang ngantuk silakan boleh cuci muka dulu, boleh. Tapi cuci muka aja, enggak usah lama-lama. Udah usah mandi. Yang belum mandi nanti aja mandinya. Yang penting cuci muka dulu biar seger, karena kita akan ini materi terakhir hari ini insyaallah ya. Insyaallah. Jadi materinya hari ini apa saja tadi ya? Pertama tentang niat ya. Yang kedua tentang akhlak Al-Qur'an ya, yang disampaikan oleh Ustaz Ali ya. Dan untuk yang ketiga nanti untuk materi akan disampaikan oleh Ustaz Mas Duki. Sebelum dimulai silakan seperti tadi ya, biar kelihatan ini wajah-wajahnya yang masih belum ditampilkan videonya bisa ditampilkan dulu. Nah, itu banyak yang disembunyikan itu. Ya, silakan. Bisa ditampilkan dulu videonya. Baik ya, sudah ya. Ini sudah ya, yang cuci muka sudah kembali ya. Ya. Baik, untuk materi berikutnya akan kita ikuti bersama-sama. Mohon juga untuk catatan dan pulpennya mungkin ada yang sudah ketinggalan atau dipindahkan kemana, mohon diambil lagi ya, disediakan lagi untuk buku dan pulpennya, dan siapkan tenaga pikirannya ya, kita akan mengikuti materi yang ketiga. Kepada Ustaz Mas Duki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, adik-adik, siswa SMK Entrepreneur Indonesia yang dirahmati Allah, yang berbahagia, alhamdulillah, selamat datang dan selamat beraktivitas pada pagi ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang baik ini, dan juga alhamdulillah walaupun keterbatasan jarak mestinya bisa bertemu secara langsung, kita bisa bersuara lewat Zoom atau Zoom ya, lewat Zoom, dan semoga tidak mengurangi substansi dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena walaupun dengan keterbatasan dengan adanya pandemi, tetapi justru sekarang kita menjadi familiar dengan media internet, dan insya Allah akan justru menumbuhkan kreativitas kita selama pandemi ini. Yang kedua, salam pada suasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah ila yaumil akhir nanti. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, biasanya kalau Ustaz di ini memanggilnya anak-anak atau adik-adik atau saudara-saudara atau siapa ini? Kalau adik-adik kesannya agak dekat. Kalau anak-anak ketok kok jauh sekali. Ala-ala insya Allah tidak menjadi masalah. Saya panggilnya adik-adik biar saya agak muda dan siswa-siswa baru menjadi lebih dekat walaupun kita terpaut jarak yang tidak dekat ini. Yang paling jauh ini dari mana ini? Kalimantan, Medan, dan bisa bertatap muka langsung walaupun juga enggak begitu kelihatan yang masih belum di on-kan videonya. Monggo di on-kan semuanya biar serasa ini ruangan kelas. Karena ini kan agendanya pengenalan sekolah. Sebelumnya mohon maaf agak terlambat mulai tadi dan mohon maaf juga mungkin dari saya secara pribadi belum dikenal dari adik-adik semua. Saya perkenalan dulu. Nah ini susahnya ngomong tidak interaktif gini bisa langsung komunikasi. Nama saya Ahmad Maski. Itu sudah lengkap, dipanggil Ahmad bisa, Maski bisa. Nanti monggo yang lebih enak yang mana. Ini pinter-pinternya orang tua saya dulu ngasih nama Maski. Jadi saya walaupun masih kecil sudah dianggap tua karena Mas. Setelah tua seperti ini dianggap muda karena dipanggil Mas juga. Jadi awet Mas. Adik-adik yang kami banggakan, saya asalnya dulu dari Purworejo, Jawa Tengah. Mungkin ada belum banyak yang tahu Purworejo dekatnya Jogja, sebelah baratnya Jogja. Lahir di sana sampai SMA, setelah lulus pindah di Solo belajar sampai 12 tahun di Solo. Akhirnya pindah ke Sragen, kerja di Sragen sampai hari ini menjadi warga negara Sragen. Jadi adik-adik yang dari jauh berbanggalah ketika bersekolah di Sragen. Saya juga bangga di Sragen. Dulu sudah pernah di Solo, pernah di Purworejo, pernah di Jogja sebentar, tapi akhirnya saya lebih nyaman ketika berada di Sragen. Insya Allah demikian juga yang kami harapkan adik-adik semua nanti menjadi siswa-siswi SMK Entrepreneur nyaman di Sragen ini, dan insya Allah bisa mengembangkan potensi masing-masing, belajar bersama, dan nanti juga mendapatkan ilmu yang akan kita amalkan di masyarakat dan guna untuk masa depan. Itu perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya mungkin nanti perkenalan lebih lanjut kalau sudah bisa bertemu atau nanti ada session tanya jawab bisa disampaikan. Sesuai dengan yang disampaikan tadi dari pihak sekolah untuk menyampaikan materi yang diberikan ke saya tentang imunitas Islam. Sebenarnya ini materi yang berat. Karena setiap yang menyampaikan materi mestinya menjadi yang pertama untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Tetapi dalam rangka ini pembelajaran, kita sama-sama belajar. Saya belajar untuk memberikan yang baik dan adik-adik sekalian juga belajar untuk nanti menjadi siswa yang baik dan berkompetisi di sini, menempa
keilmuan sesuai dengan cita-citanya dan sebaik mungkin. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena SMK entrepreneur ini tidak hanya mengedepankan pada keilmuan, keterampilan sebagaimana SMK yang lainnya, atau mungkin SMK negeri atau SMK yang kita kenal selama ini, yang identik dengan pendidikan keterampilan, baik itu keterampilan khusus tentang teknologi, tentang elektronika, tentang bangunan, tentang kalau dulu ada SMEA, SMK itu namanya STM, gabungan dari STM, SMEA, SMK. Kalau zaman saya sekolah dulu ada STM khusus yang teknik. Dulu ada SMK yang kaitannya dengan keterampilan busana, masak dan sebagainya. Dulu ada SMEA yang kaitannya dengan administrasi dan sebagainya, keilmuan itu. Dan sekarang apa yang istimewa dari SMK ini? Karena itu ada muatan agama Islamnya. Dan sesuai dengan tema yang tadi disampaikan di sekolah tentang imunitas. Sebenarnya ini kalau ada di sini ada di kelas, ini yang saya akan tanyakan pertama kali adalah perlu jawaban dari adik-adik kalian ini. Kapan pertama kali dalam sehari atau hari ini jam berapa pertama kali mengunggah HP? Kemudian berapa lama memandang layar HP itu berapa lama? Nah, karena dari situ nanti akan tahu selama ini aktivitas kalian itu dengan yang namanya HP ini seperti apa? Karena HP ini sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita semuanya, tapi juga banyak madorotnya kalau kita salah menggunakannya. Ibarat pedang yang dua sisinya itu sama tajamnya. Tinggal kita mau menggunakannya bagaimana. Kalau tidak hati-hati akan bahaya bagi kita. Kalau kita bisa menggunakan yang positif, insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Kenapa ini berkaitan dengan imunitas keislaman kita, imunitas dari agama kita? Karena sekarang pengaruh dari dunia multimedia, keterbukaan teknologi itu kadang justru menghambat atau justru berpengaruh negatif terhadap keislaman seseorang. Kalau ada tadi bisa mengevaluasi masing-masing dalam sehari berapa lama mengunggah HP, berapa kali membuka layar. Soalnya ada tipikal yang tiap hari buka layar, tidak ada apa-apa, juga dipegang, dibuka, nunggu chat, nggak ada yang chatting, buka berita, tadi sudah dibaca. Bahkan ada yang sampai ketergantungan luar biasa dengan yang namanya HP. HP dipegang orang saja sudah luar biasa kisahnya. Apalagi dipegang orang tua. Nah, ini kalau yang HP sampai pegang orang tua itu bisa luar biasa. Takut apalagi. Ini berarti imunitas keislamannya sedang terganggu. Karena apa yang kita lakukan dengan HP ini tentunya adalah hal-hal yang mungkin tidak untuk diketahui oleh orang tua. Ini makanya materi ini penting karena ini nanti berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan adik-adik sekalian yang dalam usia saat ini adalah usia yang saya yakin adik-adik sekalian ingin dipandang sudah mandiri, sudah bisa apa-apa sendiri, sudah mulai mestinya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sudah mestinya tidak perlu terlalu diatur oleh orang tua. Pengennya seperti itu. Nah, akan tetapi
terhadap pengaruh-pengaruh negatif ini tidak hanya HP, di media sosial yang lain-lain yang lewat HP pun sekarang dengan internet, dengan televisi dan yang lainnya, ketika tidak ada semacam filter dari kita atau penyaring dalam masing-masing dari kita menonton televisi, membaca berita, berinteraksi dengan orang lain lewat internet atau menonton YouTube dan sebagainya. Kalau tidak ada filter ini berbahaya. Karena selera kita itu bisa terpengaruh dengan yang negatif sehingga akan berkembang menjadi selera negatif. Misalkan sekarang ini kalau adik-adik pegang HP itu menjadi bagian dari aktivitas setiap hari. Itu banyak sekali sisi negatifnya juga. Satu akan menjadikan seseorang itu menjadi terlalu fokusnya dengan HP, sehingga interaksi dengan orang lain menjadi terbatas, semakin minim. Hubungan sosialnya terganggu. Hubungan dengan keluarga terganggu. Bayangkan ketika semua anggota keluarga kumpul di meja makan, saatnya makan malam misalkan, semuanya pegang HP, apa yang terjadi? Ya keluarga itu menjadi tidak hangat, menjadi sepi karena semua pandangan matanya ke HP, tidak ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Itu berbahaya. Maka kalau yang di rumah ketika kumpul dengan keluarga masih pada pegang HP, mulai saat ini coba diganti. Setiap sudah di rumah tidak boleh ada yang HP kecuali darurat, kecuali sangat penting. Karena sekarang ini banyak keluarga yang hilang esensi keluarganya, esensi dia pentingnya mempunyai orang tua pentingnya mempunyai anak, kakak mempunyai adik menjadi hilang karena aktivitasnya berpindah ke layar HP. Itu berbahaya bagi psikologi sebuah keluarga. Kemudian sisi negatif yang lainnya, ini saya berbicara yang negatif dulu ya, walaupun nanti ada juga yang positif yang perlu saya sampaikan agar nanti bisa berimbang dalam mengetahui dan bisa menyaring mana yang perlu dikurangi atau dihilangkan dan mana yang harus dikembangkan. Yang berikutnya, HP itu sangat rentan menjadi media untuk merusak kepribadian seseorang, bahkan merusak otak seseorang menjadi negatif. Karena di situ konten yang masuk di media apapun yang lewat HP itu tidak ada filternya. Ibaratnya kalau ada hidangan makanan itu makanan apa saja ada di situ, dari yang enak dan yang tidak enak di situ. Dari yang enak ini pun yang ini sebenarnya bahaya begitu kita beracun misalkan, dengan yang bersih itu campur jadi satu. Tidak ada yang nyortir. Maka yang perlu dilakukan adalah sortir dari kita. Kalau kita diberikan makanan yang enak di depan kita, makanan yang tidak enak di depan kita, apa yang akan kita ambil? Tentunya yang enak. Kemudian dari yang enak ini, kalau ada yang bahaya begitu kita beracun misalkan, membuat kita keracunan, satunya bergizi. Mana yang akan kita pilih? Tentunya yang bergizi. Nah, yang menjadi perhatian kita tahu ini yang bergizi, ini yang beracun, walaupun sama-sama enak dari mana. Kalau tidak dikasih tulisan atau begitu tidak dikasih penjaga atau yang menerangkan ini beracun, bahaya, ini bergizi. Karena kita itu ibaratnya makanan. Media, multimedia, dunia internet, dunia teknologi informasi saat ini ibaratnya sama dengan analoginya. Semua tersedia di dalam situ, semua tersedia apapun yang ada
di depan kita. Tinggal kita mengaksesnya itu yang mana yang akan kita akses. Kalau kita tidak tahu mana yang kita butuhkan, mana yang bermanfaat untuk kita, itu sangat berbahaya. Karena bisa jadi kita anggap ini sesuatu yang baik, ternyata berdampak buruk. Atau lebih parah lagi, sudah tahu tidak baik, tetap kita konsumsi. Tentunya tidak baik untuk kita dan sangat berbahaya. Apabila kita coba sekarang melihat kondisi remaja-remaja yang ada di Indonesia saat ini perkembangannya, coba sering menengok berita-beritanya jangan yang infotainment lah, berita-berita semacam berita peristiwa kayak kalau TV yang nontonnya yang semacam TV-an, jangan nonton yang modelnya hiburan. Akan kita temui saat ini banyak kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, anak-anak. Bahkan ada yang sampai korbannya itu adalah orang tua mereka sendiri, orang dekatnya sendiri, dan yang melakukan adalah masih belia atau juga yang antara anak muda. Dan ini sebagian besar adalah karena media sosial, karena teknologi informasi yang salah menontonnya atau mengambilnya dari situ. Ini sekedar contoh kemarin agak ngelus dodo prihatin. Anak-anak kecil itu dia lebih tahu tentang kehidupan artis anak kecil itu belum kalau usia adik-adik kan sudah belasan sudah mendekati sudah remaja itu. Ini belum remaja. Sudah tahu kehidupan artis, sudah tahu istilah, sudah ngomong istilah ada selingkuh, ada pacaran. Saya tanya, selingkuh itu artinya? Enggak tahu. Pacaran itu apa? Enggak tahu. Tapi mereka ngobrol seperti itu. Itu di tetangga saya, anak-anak kecil usia SD. Ternyata setelah saya cari informasi, anak-anak ini sering nonton TV tanpa pengawasan orang tua. Sering nonton YouTube tanpa pengawasan orang tua. Bahkan dikasih fasilitas HP. Nah, ini berbahayanya. Untuk itu, adik-adik sekalian, Anda usianya sudah remaja, sudah mendekati dewasa. Ini adalah usia emas seseorang. Karena masa depan nanti ditentukan adalah usia Anda saat ini. Usia SMA sampai nanti usia yang kita umur 20-an. Itu yang menentukan jadi apa, seperti apa jenengan adik-adik sekalian ini ke depannya. Kalau saat ini sampai lepas dan tidak terarah sebagaimana yang seharusnya, hati-hati. Itu akan menentukan pengaruh masa depan yang akan Anda tempuh nanti. Itu dari bahaya media. Kemudian apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ketahui agar keislaman kita, agama kita itu terlindungi, tetap istiqomah, justru semakin bertambah terhadap tadi pengaruh-pengaruh negatif sudah biar tidak mempan pada kita. Ibaratnya tadi makanan, bagaimana agar kita tidak sampai salah makan makanan yang beracun masuk dalam perut tubuh kita. Ini adalah yang harus kita ketahui. Sesuai dengan tema ini, kalau ibarat makanan, berarti kita harus satu memperkuat imunitas tubuh kita, sehingga racun, virus, bakteri tidak mempan. Ini zaman pandemi seperti ini, banyak orang berolahraga, banyak orang bersepeda, jogging, makan makanan yang sehat,
minum multivitamin itu adalah upaya untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak terkena virus. Bagaimana dengan tadi virus-virus yang merusak agama kita, keislaman kita? Tentunya adalah juga perlu namanya peningkatan imunitas keislaman itu. Nah, apa saja yang perlu kita pupuk, apa saja yang perlu kita usahakan, apa saja yang harus kita lakukan agar imunitas keislaman kita itu menjadi bagus, sehingga tidak mempan terhadap virus-virus negatif pornografi, virus negatif pornoaksi, virus negatif kekerasan, virus negatif pola hidup hedonis. Nah, bagaimana kita menanggulangi itu atau meningkatkan imunitas keislaman kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Satu, meningkatkan di sisi sahsiyah Islamiyah kita, kepribadian keislaman kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan satu, meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan dengan apa? Tentunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak aktivitas ibadah. Kalau tadi banyak yang sering membukanya itu HP, mulai sekarang diperbanyak membuka HP itu untuk membuka Al-Quran Android. Untuk membuka YouTube, biasanya nonton YouTube-nya apa? Sekarang coba diperbanyak melihat YouTube yang isinya kajian keislaman. Sangat banyak ustadz yang sekarang ini channel YouTube yang bagus-bagus yang bisa meningkatkan kafaah pengetahuan keislaman kita. Kemudian rutinlah dengan aktivitas ibadah khusus. Misal yang paling ringan yang paling mudah. Biasakan setiap pagi sebelum aktivitas apa-apa, sebelum pergi kemana-mana, diawali dengan sholat duha dahulu. Rutinkan. Insya Allah ini akan mudah dilakukan dan akan segera terasa efeknya. Kemudian berlatihlah untuk sholat malam. Kalau sudah berlatih terlaksana, dirutinkan. Entah itu pekanan, sepekan sekali, entah sepekan kali atau setiap hari kalau bisa, itu akan lebih bagus lagi. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dari sekian ini kemarin pas Ustaz kalau pas sini tes Al-Quran buatan. Kita tes dulu. Oh, berarti sudah lulus tes Al-Quran ya. Artinya sudah tidak masalah dengan membaca Al-Quran. Minimal sudah bisa membaca. Tinggal boleh meningkatkan sisi makhrajul huruf, meningkatkan sisi pemahaman membacanya atau tahfidnya. Nah, mulai dirutinkan dari sekarang. Insya Allah nanti kalau sudah masuk, apalagi ini kan sudah boarding setelah ini, akan lebih mudah untuk mengkondisikan gemar membaca Al-Quran ini atau gemar menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu untuk yang pertama, agar kita bisa menjaga imunitas keislaman kita dengan meningkatkan keimanan dengan memperbanyak aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, perbanyaklah dari sisi menambah dari sisi fikriyah atau pengetahuan kita terhadap agama. Jadi kalau kita mencari ilmu, menonton
di media-media, membaca buku-buku, membaca cerita-cerita. Carilah yang itu mempunyai muatan keilmuan. Jadi kita mengasah keilmuan, terutama keilmuan agama, agar kita mengetahui, agar kita bisa mengamalkan. Kemudian yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Bukan melarang bergaul dengan yang macam-macam, tetapi utamakan bergaul dengan yang baik. Karena bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan mendorong kita untuk juga mengikuti kebaikan yang kita lihat atau yang kita rasakan dari orang-orang baik. Tiga hal ini, insya Allah itu sudah difasilitasi ketika Anda adik-adik sekalian ini masuk menjadi siswa SMK Indonesia ini. Karena SMK ini fokusnya adalah dua sisi keterampilan atau profesionalisme dalam keilmuan SMK-nya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi akhlak dan Al-Quran. Yang diinginkan dari SMK ini adalah nanti menghasilkan lulusan siswa-siswa yang siap terjun ke masyarakat, mempunyai dua bekal ini, bekal keterampilan ilmunya punya, bekal keagamaan dan Al-Qurannya punya. Yang ini insya Allah akan menjaga tidak sekedar imunitas keislaman diri masing-masing, tetapi akan menularkan itu kepada masyarakat kita nanti. Jadi mulai saat ini ketika sudah masuk ke menjadi siswa SMK Entrepreneur, start untuk menjadi diri yang lebih baik dengan tadi melakukan aktivitas dan hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas keislaman kita, menghilangkan hal-hal yang negatif dari pengaruh-pengaruh yang masuk dalam diri kita yang sekarang ini sangat masif. Itu dimasukkan lewat media-media elektronik, teknologi informatika, melalui internet, melalui. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita ikut menjadi korban atau objek dari ini pengaruh-pengaruh negatif tadi. Itu tujuannya untuk merusak masa depan pemuda-pemuda saat ini. Karena kalau pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Indonesia ini sudah diracuni dengan pengaruh-pengaruh negatif ini, maka masa depan Indonesia akan dipegang oleh orang-orang yang nantinya tidak berkualitas. Secara moral sudah tidak berkualitas, secara pengetahuan tidak berkualitas, sehingga mudah dijajah oleh kepentingan dari luar negeri yang tidak baik terhadap negara ini. Jadi ingatlah bahwa adik-adik sekalian adalah aset bangsa, aset umat yang nanti menjadi penentu bagaimana bangsa ini, bagaimana negeri ini ke depannya. Jangan sampai usia saat ini disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk memperbanyak hal-hal yang tidak berguna. Mulai saat ini ditekankan, ditekadkan dalam hati masing-masing dan mulai diamalkan dengan aktivitas kita sehari-hari hal-hal yang positif. Jangan sudah adik-adik sudah menjadi siswa dari SMK Entrepreneur, maka mulai saat ini coba mulai pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, setiap aktivitas coba dievaluasi. Allah sudah memberikan 5 waktu sholat kita. Mungkin tadi sudah diterangkan dengan Ustaz yang awal tadi. Ini sebenarnya untuk mengevaluasi kita. Allah memberikan waktu subuh, waktu duhur. Waktu duhur itu untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan dari subuh sampai duhur. Banyak manfaat apa madharat, banyak pahala apa dosa, atau banyak yang sia-sia. Dari duhur sampai asar seperti itu.
waktu asar mengevaluasi dari zuhur sampai asar apa yang kita lakukan. Dari asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh lagi. Jadi mulailah kita menghisap diri kita, menghitung amal kita sebelum nanti Allah yang menghisap di akhirat nanti. Kan kalau kita hitung-hitungan ibaratnya ini kan SMK entrepreneur juga mengasah kemampuan entrepreneur adik-adik sekalian nanti. Harus berlatih berhitung. Misalnya bisnismen harus bisa menghitung dengan laba sekian, dengan modal sekian, nanti saya harus menghasilkan sekian. Sudah berjalan, dievaluasi setiap hari, setiap minggu, setiap pekan, setiap bulan, dievaluasi antara penghasilan, pendapatan dengan pengeluaran, laba apa tidak. Ini harus dirasa. Kalau ini tidak dirasa nanti bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, bisnis sukses kalau tidak bisa hitungan. Ngitung angkanya saja tidak bisa, apalagi ngitung uang bisnis, ngitung kebutuhan pasar, ngitung kemampuan produksi tidak bisa. Itu dari sisi ilmu keterampilan nanti entrepreneurnya. Apalagi yang lebih kekal nanti, hitung-hitungan kita di akhirat nanti. Apakah kita masuk golongan orang-orang yang masuk surga, apakah golongan yang masuk neraka. Itu harus kita hitung lebih jelimet, lebih teliti. Makanya Allah berikan kita kewajiban sholat 5 waktu untuk menghitung setiap waktu itu agar kita tidak lalai dengan apa yang kita lakukan. Itu beberapa hal yang terkait dengan keislaman dan pentingnya imunitas keislaman. Karena hati-hati sekarang keislaman seorang sedang diuji luar biasa saat ini dengan pengaruh luar biasa dari lingkungan sekitar kita. Kalau dulu baru bisa masuknya lewat koran, kalau yang enggak koran tidak pengaruh. Terus masuk TV yang tidak pengaruh. Sekarang HP, karena HP itu masuk mana saja bisa. Tidak perlu ruangan yang gede, dikantongi bisa. Maka hati-hatilah dengan HP yang sangat saya tekankan ini juga sampai ada ustaz yang menyampaikannya di HP itu adalah bentuk setan gepeng yang sangat berbahaya. Karena dari situ kan nggak tahu yang dibuka apa, yang lihat apa, nggak ada orang yang tahu. Kalau tidak punya filter di sini tidak punya filter, ada penyaringnya, sangat mungkin buka yang aneh-aneh, yang negatif, yang mestinya nggak boleh kita lihat, yang boleh kita dengar, yang tidak boleh kita ketahui. Nah kalau sudah aktivitas kita lebih banyak ke situ dan itu semuanya negatif, yang rusak adalah pikiran kita, hati kita, jiwa, sensitivitas kita hilang, sosial kita hilang, apalagi keagamaan kita akan menjadi malas beribadah, malas baca Al-Quran, lebih rajin membaca WA, malas melihat pengajian, menghadiri pengajian, lebih asik menonton YouTube. Maka mulai saat ini mari kita semuanya berusaha dan bertekad dalam hati masing-masing untuk memperbaiki semuanya. Insya Allah nanti akan juga terbantu oleh kegiatan belajar yang ada di SMK benar-benar ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah yang bahagia yang kami banggakan. Ini ada sesi tanya jawab. Ada. Sudah agak belasan waktunya. Kalau nanti masih waktu bisa nanti disampaikan. Kalau tidak maka saya cukupkan sampai di sini. Saya juga mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semuanya, semisal ada pertanyaan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Dugi, mohon bisa bertanya langsung
di kolom chat atau mengajukan tangan seperti itu. Oke, kira-kira untuk teman-teman semuanya ada yang ditanyakan berkaitan dengan pemaparan dari Ustaz Mas Dugi? Ada? Jadi ada banyak ya tadi ya berkaitan dengan menjaga imunitas keislaman kita karena perkembangan teknologi, kemudian bagaimana pinter-pinternya kita bisa mengatur pribadi kita, bagaimana mengolah hati kita dan juga pikiran kita untuk senantiasa di dalam kebaikan. Oke? Ada? Cukup? Insyaallah sudah jelas ya teman-teman semuanya berkaitan dengan pemaparan beliau Ustaz Mas Dugi. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan kita akhiri untuk pemaparan dari Ustaz Mas Dugi. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair pada Ustaz Mas Dugi yang sudah memberikan materi ya. Kayaknya tadi banyak yang ini ya meninggalkan tempatnya ya. Jadi videonya pada dimatikan. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap mendengarkan ya apa yang tadi disampaikan. Berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan intinya tentang imunitas ya. Karena kalau sekarang masa pandemi itu kan ada istilah kemarin kita mendengar ada herd immunity gitu ya. Jadi kita diminta untuk memiliki imun ya, memiliki kekebalan terhadap corona itu. Yang tadi disampaikan adalah berkaitan imunitas keislaman. Jadi keislaman kita itu nanti diuji, nantinya akan diuji. Ada seseorang yang dia baik karena dia hidup di pondok. Tapi setelah keluar dari pondok, kemudian dia mengeluarkan segala yang buruk. Ada kan yang orang lulusan pondok, tapi dia pemabok. Mungkin dia juga bahkan ada yang jadi preman besarnya nanti. Preman dalam tanda kutip ya, bukan preman yang sebenarnya ya. Preman mafia misalkan minta uang ke pengusaha-pengusaha atau korupsi dan seterusnya. Padahal dia lulusan dari pondok pesantren. Bisa jadi, tapi tadi karena tidak memiliki imunitas ya, banyak virus yang beredar, banyak virus yang ada di mana sehingga karena imunitasnya tidak kuat jadi kena. Dan kita harus memiliki imunitas. Sekarang kita belajar gimana caranya tadi dengan memperbaiki Islamiyah kita. Makanya amal yomi itu mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk menjaga imunitas kita. Salah satu upaya untuk menjaga imunitas kita. Baik, anak-anak sekalian, karena memang sudah 11 ya, tadi saya sampaikan selesai 11, tapi beliau tadi agak sedikit lebih ya waktunya. Alhamdulillah sudah selesai acara pada hari ini. Saya sampaikan tugasnya untuk hari ini. Mohon bisa dicatat ya. Untuk tugas hari ini nanti masing-masing bisa membuat rangkuman atau resume materi yang disampaikan hari ini. Ada 3 materi yang disampaikan hari ini. Ya, yang disampaikan yang terakhir tadi yang baru saja selesai adalah materi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Mas Dugi. Beliau menyampaikan tentang imunitas keislaman atau mungkin bahasanya adalah ifah kita. Ifah itu kan menjaga diri dari hal-hal yang buruk gitu ya. Kemudian yang sebelumnya sebelum Ustaz Ahmad Mas Dugi tadi adalah Ustaz Ali Basyaruddin itu menyampaikan tentang akhlak Qur'ani, menjadi pribadi yang berakhlak Qur'ani. Itu beliau menyampaikan itu ya, dan juga yang pertama kali yang kami sampaikan ya, yang disampaikan oleh saya tadi tentang niat.
ya, tentang niat. Ya, jadi ada tiga materi, silakan nanti minta tolong dibuat resuman materinya. Resum materi tahu ya. Jadi materinya itu isinya apa gitu ya. Nanti kalian catat. Kemudian nanti di foto boleh, di foto nanti dikirim ke nomor wali kelas. Nah, nanti wali kelasnya kan sudah saya invite grup ya. Nanti akan saya jadikan admin. Nanti dikirim ke wali kelas. Tugasnya ya untuk hari ini meresum materi. Untuk teman-teman yang mungkin sudah live terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan tugas ini nanti mohon diberitahu ya, diberitahu. Baik, saya kira itu saja untuk informasinya. Untuk besok insyaallah kita masih berlanjut ya. Untuk hari ini masih sama dengan hari kemarin kita mendapatkan banyak gangguan, tapi alhamdulillah bisa berjalan baik dan mudah-mudahan niat kita mengikuti acara ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah seperti itu. Mari kita akhiri untuk agenda MPLS pada hari ini yang sudah kita laksanakan dari pagi tadi hingga menjelang siang hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah doa para majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wastaghfirullah wa lakum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kami yang menyampaikan banyak hal, banyak kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel like you cannot go on. You feel so lost that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go, but don't despair.